Trump menelpon langsung MBS atau Mohammed bin Salman ketika Trump resmi menjadi POTUS, President of the United States. Dengan kata lain, MBS lah pemimpin resmi pertama sebuah negara yang ditelepon Trump secara resmi. Dalam pembicaraan, mereka berdua ada kartu hubungan Israel-Saudi dimainkan, juga investasi Saudi ke Amerika. Kita membicarakan hal ini karena penting untuk memahami langkah Presiden Sontoloyo Trump itu di Timur Tengah, Gaza, Israel, dan Saudi. Presiden Trump melakukan panggilan telepon pertamanya setelah dia mengambil alih jabatan Presiden Amerika dan melakukan telepon ke Arab Saudi. Dia berbicara dengan putra mahkota MBS Mohammed bin Salman, penguasa de facto Arab Saudi. Kemudian pemerintah Saudi menjanjikan paket investasi senilai 600 billion untuk Amerika. Kita jelaskan lebih detail. Dalam konteks Saudi, PDB Arab itu nilainya adalah 1,1 triliun atau 1.100 triliun dolar. Mereka akan menginvestasikan 54%-nya ke Amerika. Investasi itu akan dilakukan selama 4 tahun ke depan. Ini sebuah tindakan yang penuh kalkulasi dan punya niat yang dalam dari sisi MBS. Kemungkinan ini adalah quid pro quo, balas budi MBS kepada Trump yang berani melanggar tradisi untuk mengunjungi Riyadh. Biasanya Presiden Amerika akan mengunjungi sekutu atau tetangganya terlebih dahulu. Misalnya pada perjalanan kepresidenan pertama Bill Clinton, dia memilih mengunjungi Kanada. George Bush memilih mengunjungi Meksiko. Barack Obama juga melakukan hal yang sama, perjalanannya yaitu ke Kanada. Sementara Joe Biden mengunjungi Inggris. Tetapi Donald Trump pergi ke Arab Saudi. Ini pada masa jabatan pertama di tahun 2017. Sekarang Trump kembali menjabat di mana Trump akan mengulangi lagi, yaitu dia akan pergi ke Riyadh dengan satu syarat bahwa Saudi mengumumkan investasi bersama ke Amerika. Sekarang mari kita lihat juga gambaran yang lebih besar apa arti panggilan telepon bagi kita, hubungan Saudi dan apa yang Trump harapkan untuk dicapainya. Bagi kerajaan Saudi ini adalah kemenangan besar karena di masa kepresidenan Biden hubungan Saudi dengan Amerika tidak baik. Joe Biden berusaha mengubah MBS menjadi pariah atau menjadi lemah. Biden juga berhenti menjual senjata ke Riyadh. Saudi dengan Trump tidak ada masalah seperti itu. Trump sangat menyukai MBS, bahkan kalau kita ingat kembali ke episode Jamal Khashoggi, seorang pembangkang Saudi yang dibunuh di kedutaan besar Saudi di Turki, diduga pembunuhan tersebut dilakukan atas perintah Pangeran Saudi MBS. Namun ketika kasus itu terungkap, kemudian negara barat mengisolasi kerajaan Saudi, Donald Trump tidak melakukannya. Bahkan ketika Trump tidak menjabat lagi, mereka tetap berhubungan di mana pemerintah Saudi misalnya pernah menyelamatkan menantunya Trump, Jared Kushner, dengan menginvestasikan kurang lebih 2 billion dolar di perusahaan Kushner agar tetap bertahan. Organisasi Trump juga berinvestasi di Saudi. Bulan lalu mereka mengumumkan menara baru di Riyadh yang kedua di kota itu yang menjadi hubungan mereka bukan hanya politik tapi juga keuangan pribadi dan sangat transaksional. Sekarang kita dapat melihat dengan jelas MBS menghabiskan uang di Amerika dan sebagai imbalannya dia mendapat dukungan politik dari Washington, di mana hal ini membawa kita ke pertanyaan kedua yang kita lihat apa sih tujuannya Trump. Di sini ada hadiah terbesar yaitu kesepakatan dengan Israel. Jika Trump dapat membuat Saudi mengakui Israel sebagai negara dan akan menjadi kesepakatan abad ini, bisa mendapatkan Nobel perdamaian bagi ketiganya yaitu Saudi, Israel, dan Trump. Untuk itu MBS memiliki beberapa syarat seperti mengakhiri perang Gaza yang telah dilakukan Trump, kemudian jaminan keamanan negara Palestina yang hanya dapat diberikan oleh Netanyahu yang juga merupakan lobinya Trump untuk membuat Israel patuh, yaitu menghentikan serangan, di mana Saudi berjanji dan telah setuju akan mengakui Israel kalau perang di Gaza berakhir. Semua sudah terjadi, perang berhenti, warga Gaza kembali dari Mesir dan dari Yordania balik ke Gaza. Tinggal janji Saudi mendeklarasi. Pastinya akan ada banyak pro dan kontra pengakuan Israel sebagai negara bagi sebuah negara Islam. Kemudian kesepakatan TikTok, di mana TikTok Amerika harus memberikan saham kepemilikan TikTok 50%. Seorang pangeran Saudi tampaknya tertarik untuk membeli, namanya adalah Al-Walid bin Talal. Al-Walid sudah memiliki saham di X milik Elon dan sekarang dia tertarik pada TikTok. Dia mengatakan tidak ingin membeli semuanya sendiri, dia hanya menginginkan saham jika Elon atau orang Amerika lainnya membeli. Pada dasarnya dia bersedia untuk ikut serta. Trump tahu sekali artinya deal seperti ini. Dia memanfaatkan dengan baik pastinya. Trump bisa kendalikan TikTok pakai modal orang lain. Trump juga sangat memahami musuh bersama Saudi dan Israel adalah Iran dan proksinya yaitu Houthi di Yaman, Hizbullah di Lebanon, dan Hamas di Gaza.
Houthi sering menyerang pangkalan minyak Saudi. Houthi juga menyerang Israel dan Laut Merah. Trump juga berbicara pada Saudi dan Israel tentang menggulingkan rezim Iran jika Saudi dan Israel memintanya. Itu semua dilakukan Trump dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat dagang dari wilayah Gaza. Uang Saudi dan Israel yang nurut. Sekedar mengingat, Trump presiden adalah jabatan politik, tidak selamanya. Namun Trump sebagai realtor adalah hidup matinya. Semoga paham. Peace.